Dan di Fathul Mu'in kita sampai di bab mandi, ya, bab mandi. Nah, tentang mandi, at-taharatu ats-tsaniyatul ghusl wa lughatun sailanil ma' 'ala syai'in wa syar'an sailanu 'ala jami'il badan. Ya, bersuci yang kedua adalah mandi. Mandi secara bahasa itu mengalirkan air pada sesuatu, sedang secara syara' adalah mengalirkan air pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Ya, kita kalau lagi mandi asal ngelewatin air tapi nggak pakai niat, berarti belum pas. Ya. Ente niat apaan? Udah. Padahal kita kalau lagi pengen ngelewatin air niat dulu apaan? Ya, penting tuh. Sailanul ma'i bin niyah. Jadi ngalirin air ke badan kita dengan niat. Jangan sampai kagak niat. Nah, itu tadi kalau orang hilang akal tahu-tahu ngalirin air, jatuhnya apa tuh? Amalnya batal, tetap nggak boleh. Makanya harus orang berakal. Ente jangan deket-deket orang lagi mabok, tahu-tahu lagi pengen sholat tuh sholat apaan? Ya, gue sholat apaan ya? Lu ngapain mandi? Gue mandi apaan ya? Karena nggak ada akalnya. Itu dia, jangan sampai deketin hal-hal yang memabukkan, karena dia nggak berserta dengan niat. Ya kalau ditanyain dia ngapain tadi? Ngapain? Hilang akal, dia nggak tahu ngapain. Gue lihat lu mandi, udah berarti gue mandi ya. Batal itu, kagak bisa begitu. Jadi harus dalam keadaan sadar mengalirkan air itu dengan niatnya juga dalam keadaan sadar. Itu. Ya, dalam mengalir pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Tidak wajib untuk segera mandi walaupun sebab yang mengharuskan mandi itu adalah maksiat. Berbeda dengan najis yang disebabkan adalah maksiatnya. Jadi kalau dia pengen mandi itu nggak wajib untuk buru-buru, ya, nggak wajib. Tapi disunahkan kalau emang udah lagi dalam keadaan junub disunahkan mandi, cuma tidak wajib. Untuk segera mandi adalah dan juga walaupun itu juga yang bersifat setelah bermaksiat. Nah, ada orang maksiat ya disuruh mandi tetap. Berbeda dengan najis yang disebabkan maksiat. Kalau ada najisnya sebab maksiat ya harus buru-buru dibasuh. Kan ada orang nih, ya maaf ya kalau dibilang dia lagi khilaf, lagi kemana gitu kan, tahu ya sampai junub, ya nggak sampai sih maksiat yang sifatnya besar, dipegang aja kadang-kadang kan orang bisa inzal kan, dipegang-pegang, diapain lewat bersentuhan atau jalan naik motor, orang dulu kadang-kadang sensitif tuh, ya dipegang aja udah udah begitu, saking dia punya kelainan kan, ada orang punya kelainan, tahu-tahu dibilangnya inzal, ya kan jatuhnya tetap maksiat. Lu jalan berdua ngapain? Gitu. Gue sih nggak ngapa-ngapain, tapi lu sampai junub, gue udah kagak tahan banget katanya. Jadi padahal berduaan yang kagak dia apa-apain, dia itu dengan dia punya halusinasinya dia atau dia punya sensitivitas perasaan, pakai baju aja udah kayak dipegang sama dia, sama tuh orang. Nah ini salah satu yang tetap dikatakan maksiat. Gitu. Tapi kategorinya juga masih disuruh mandi tapi tidak diwajibkan segera, ya. Berbeda pendapat masyhur yang membicarakan ulama adalah ulama fikih dengan membaca dhammah dalam ghuslun, namun dengan membaca fathah itu lebih fasih. Dengan membaca dhammah berarti memiliki makna pekerjaan mandi yang harus digunakan. Hal yang diwajibkan mandi ada 4. Yang pertama adalah keluarnya mani, ya, dari seorang yang pertama tadi. Air mani yang dapat diketahui dengan salah satu dari 3 sifat, ya, khususnya itu kita kemarin bahas ya, khuruj yatalad bi khuruji. Jadi waktu keluar itu ngerasain enak, itu namanya mani. Nah, juga bukan tikror tuh dia keluar sekali, sisanya kan ada tuh
Itu bukan artinya mani itu berkali-kali keluar, enggak. Dia sisa dari yang pertama. Ya. Keluar juga dengan tercurah atau dengan tekanan. Dengan tekanan yang kuat. Itu salah satu dari sifat keluarnya mani. Dia berbau seperti adonan roti saat basah dan putih telur terlihat saat kering. Jika enggak dijumpai kekhususan ini, maka tidaklah wajib untuk mandi. Benar tidak wajib mandi, namun harus orang itu yakin, jangan sampai ragu sesuatu itu maninya apa bukan. Kan kadang-kadang dia pakai baju, kalau di pondok misalnya tuh, baju temennya, ya kan ragu, mani gua apa bukan ya? Itu enggak diharuskan mandi, karena dia sendiri ragu. Kalau dia yakin dengan pendiriannya, yang dia pakai itu malam dia mimpi, ya dia merasakan ada saat tidur itu ada sensasi yang dia rasakan, nah itu wajib mandi. Tapi kalau dia meragukan itu masih dikategorikan tidak wajib. Itu juga ulama di sini mengatakan itu diperbolehkan baginya untuk memilih. Jadi sekehendak hati dia condong kemana tuh kalau dia ragu. Itu. Ini sarung aneh kok kayak semalam kepake, tapi kok ada sisa-sisanya ini. Gitu. Ini masih ada keraguan. Yang itu sifatnya boleh disuruh memilih. Kira-kira wajib mandi apa kagak? Gitu. Ini mau mandi apa enggak? Ini juga ini madi apa mazi? Gitu. Kalau betul-betul mani dia suci, tapi kalau mazi dia harus dibasuh, harus dicuci. Ya. Besok kita lanjut pada yang ketiga. Nanti kita berhenti di situ.